Tapi Ustaz, nu'ti al-fursah kepada beliau kita persilahkan. Baik, syukran Ustaz Isra, barakallahu fikum. Suara saya kedengaran dengan jelas, Ustaz? Alhamdulillah jelas Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. فأحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama kita kembali bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini kembali memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat menyelenggarakan dan mengikuti acara konsultasi syariah yang rutin tiap malam selain malam Ahad. Eh, dan untuk malam Selasa seperti ini eh, dijadwalkan untuk konsultasi syariah seputar keluarga, dan di malam ini adalah seputar parenting. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh host kita, oleh Ustadz Muhammad Isra, bahwa pembahasan kita adalah berkenaan dengan masalah kebersihan anak-anak kita dan bagaimana tuntunan uh, membersihkan atau mensucikan mereka dari najis. Tentu ini adalah salah satu di antara hal yang tidak lepas dari syariat agama kita. Walaupun memang kita akui bahwa permasalahan kebersihan ini termasuk di antara hal yang sifatnya manusiawi. Artinya setiap manusia punya standar-standar di dalam masalah kebersihan. Tetapi dengan datangnya syariat ini, hal itu dipertegas dan diperkuat serta dilengkapi dengan tuntunan khususnya berkenaan dengan masalah bersuci. Ya, tentu tidak selamanya bersih itu suci, tetapi sebaliknya yang suci secara syar'i itu juga eh, dipandang bersih dalam perspektif syariat. Nah, eh, ini hal yang diperhatikan di dalam syariat hingga eh, sebagian di antara ulama dan bahkan kalau kita melihatnya dari perspektif fikih, kitab-kitab fikih itu memang disusun dengan sistematika yang luar biasa. Dalam lintas madhab fikih, hampir semua kemudian sistematika pembahasannya itu demikian rapi, dan hampir semua kitab fikih yang ditulis oleh para fuqaha dalam berbagai mazhab selalu dimulai pembahasannya itu dengan masalah bersuci, kitab Thaharah. Nah, ini menunjukkan betapa urgensinya dan strategisnya pembahasan bersuci dan bersih-bersih ini adalah hal yang sangat diperhatikan di dalam syariat hingga menempati posisi yang uh, lebih awal daripada yang lainnya. Ya, sebagai contoh misalkan ketika berbicara tentang masalah salat begitu penting, bahkan menjadi imadu hadzal din,
menjadi tiangnya agama ini. Tetapi sebelum sholat, yang harus didahulukan adalah masalah bersuci, masalah taharah. Nah, ini contoh praktis betapa persoalan bersuci ini begitu diperhatikan. Ini prolog sebetulnya, Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan tema kita, bahwa hal yang sangat dipentingkan dalam agama. Penulis kitab yang kita kaji, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, yang kita kaji Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih parenting, dan salah satu topik yang diangkat adalah nadhafatul atfal, kebersihan anak-anak atau kebersihan sang buah hati. Ini sebelum masuk masalah bagaimana cara atau panduan mensucikan mereka dari najis. Beliau menulis bahwa perhatian yang besar terhadap kebersihan anak-anak, ya tentu fisiknya, tubuhnya, juga mencakup pakaiannya dan barang-barangnya yang dimiliki secara spesifik. Ini termasuk hal yang disyariatkan dalam agama. Boleh katakan amrun masyru'un wa mustahabbun wa marghub atau muraggabun fihi. Ini adalah perkara yang disyariatkan, perkara yang mustahab dan sangat dianjurkan, dan telah dilakoni oleh orang-orang mulia, orang-orang yang baik. Dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menuntunkan hal tersebut. Jadi beliau mengawali pembahasan ini bahwa persoalan kebersihan ini adalah persoalan yang disyariatkan, bahkan mustahab, dan telah dijalankan oleh ahlul khair dan ahlul fadl, orang-orang baik, orang-orang mulia. Dan di dalam Al-Quran terdapat seruan berkenaan dengan hal tersebut. Ya, antara lain disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 1 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Syahidnya dari ayat ini adalah perintah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, manusia. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu, pakailah pakaianmu yang indah di saat mendatangi semua masjid. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. La tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Lalu dilanjutkan, qul man harrama zinatallahi allati akhrajahu li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu adalah untuk orang-orang beriman di dunia, ya, di dunia ini, dalam kehidupan dunia, dan
khusus untuk mereka dalam kehidupan akhirat atau pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita semua dan manusia pada umumnya bahwa kita hendaknya tampil dengan penampilan yang layak, terutama di tempat-tempat yang disucikan, tempat-tempat ibadah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bahwa hendaknya kita berhias dan mengenakan pakaian yang layak untuk hal tersebut. Dan yang lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan wasiyabaka fatahhir dalam surah Al-Mudaththir. Wasiyabaka fatahhir. Bahkan ini masih di awal-awal kenabian. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lalu kemudian mengangkatnya menjadi rasul dengan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Jadi masih di awal-awal kenabian beliau, bahkan di saat beliau diangkat menjadi rasul, salah satu di antara perintah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini adalah mensucikan, membersihkan, ya, membersihkan pakaian. Ya, tentu pakaian yang di sini mencakup pakaian yang lahir, yang bisa tampak kelihatan, dan pakaian yang kedua adalah yang batin, yakni keimanan dan hati. Syahidnya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersih-bersih, untuk kita suci, bersuci. Wa thiyabaka fatahhir. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan bahwa hal tersebut adalah hal yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha indah dan menyukai keindahan. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi bersuci dan termasuk di sini adalah berpenampilan yang layak, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena ini bahagian daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamilun yuhibbu al-jamal. Ini diantara dalil yang dinukil oleh penulis kitab ini, Tarbiyatul Aulad, Syekh Mustafa Al-Adawi. Pastinya bahwa ini adalah hal yang sangat penting dan sangat dianjurkan. Bahkan walaupun ini tidak disebutkan oleh penulis, tapi dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan bahwa at-tuhuru syatrul iman. Ya, kalau bahasa Arab biasanya kita sering dulu dengarkan ungkapan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bahagian daripada iman. Ini bukan hadis sebetulnya. Bukan hadis dari Nabi, tetapi ini sejalan dengan makna hadis. Hadis yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, teksnya itu, narasinya adalah at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah daripada iman. Ini menggambarkan betapa pandangan dan
seruan syariat ini berkenaan dengan kebersihan itu begitu penting sampai dipandang setengah daripada iman atau seperdua daripada iman. Ya, kalau diartikan sesuai dengan zahir hadis ini. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang makna at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah daripada iman, mereka menyebutkan bahwa sebagaimana bersuci dengan air itu adalah bahagian daripada cara bersuci, di mana bersuci dengan air umumnya digunakan untuk bersuci dari hal-hal yang sifatnya zahir, dari najis, dari kotoran, dan dari hal-hal yang tidak disukai. Ya. Lalu cara yang kedua dalam bersuci di sini adalah bersuci untuk hal-hal yang sifatnya abstrak, yaitu masalah-masalah yang berkenaan dengan batin kita, dengan hati kita. Jadi ada dua bentuk bersuci. Bersuci secara zahir, dan yang kedua adalah bersuci secara batin. Nah, kata Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, maknanya bahwa karena suci bersuci itu ada dua, ada bersuci secara zahir dan bersuci secara batin, maka karena bersuci secara batin ini adalah setengah daripada cara bersuci, ini dah dipandang sebagai syatrul iman, setengah daripada iman. Ini satu di antara dua penafsiran berkenaan apa yang dimaksud dengan syatrul iman. Penafsiran yang lain bahwa yang dimaksudkan al-iman di sini adalah salat. Jadi syatrul iman adalah setengah daripada salat. Artinya bersuci sebelum salat itu adalah bahagian menuju kepada salat atau proses menuju salat, di mana salat tidak akan sah kecuali dimulai dengan proses yang pertama, yaitu bersuci. Karena dalam Al-Quran, salat ini diistilahkan dengan al-iman, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Dan para ulama mengatakan bahwa iman di ayat ini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum," ini adalah tentang salat. Ini karena ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan sebahagian sahabat yang menanyakan perihal status salat para sahabat yang wafat sebelum pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Mekah. Selama beberapa bulan, sekitar 16 bulan, Nabi SAW setelah tiba di Madinah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Dan sebelum kemudian kiblat dialihkan ke Ka'bah, beberapa sahabat sudah wafat dan belum sempat salat menghadap Baitullahil Haram atau Ka'bah di Mekah. Sehingga mereka menanyakan tentang bagaimana salat mereka. Mereka salat sebelum kemudian kiblat dialihkan ke Mekah. Maka turunlah ayat itu sebagai jawaban, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Syahidnya bahwa di ayat ini salat dinamakan iman. Nah, oleh ulama yang menafsirkan bahwa at-tuhur syatrul iman, bahwa iman yang dimaksud di ayat ini adalah salat, itu didasarkan kepada dalil yang tadi, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ala kulli hal, terlepas daripada dua penafsiran ini, yang pasti bahwa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersuci, bersih-bersih itu adalah setengah daripada iman atau seperdua daripada iman. Nah, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya persoalan yang kita bahas ini. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, hal yang lain yang dibahas oleh penulis Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan bahwa uh, termasuk di antara hal yang buruk atau termasuk di antara sikap abai terhadap anak-anak dan hak anak-anak adalah tidak peduli kepada kebersihan mereka. Tidak membersihkan, tidak peduli dengan kebersihan tubuh mereka, fisik mereka, dan pakaian mereka. Sehingga sebagian ibu, sebagian ummahat membiarkan anak-anaknya begitu lusuh, begitu kotor, ya, tubuhnya penuh dengan debu, ya, kemudian pakaiannya juga kotor, ya, rambutnya acak-acakan, ya, seperti tidak terurus, ya. Kata beliau, min idha'atil auladi tarkuhum muhmalina mutasakhi thiyabi atau muttasikhi athiyab qad ala wujuhahumul ghubaru wal wasakh. Di antara bentuk mengabaikan anak-anak adalah abai terhadap kebersihan mereka, membiarkan pakaian mereka kotor, wajahnya penuh dengan debu dan kotoran. Watasarraba ila ru'usihim wa syu'urihim al-qummal wal hasyarat. Kepalanya penuh dengan kotoran, penuh dengan kutu dan kotoran. Wa qad tarakama ala jisadihim ad-dubabu wa sala ala afwahihim al-makhatu wal lu'abu. Hingga juga kadang-kadang kita melihat tubuhnya, ya, selalu dihinggapi oleh lalat karena busuk dan kotor, ya. Dan kita tahu semua tabiat daripada lalat suka yang kotor-kotor, ya. Wasala ala afwahimul makhat, jadi keluar dari mulutnya, ya, kotoran berupa air liur dan kotoran, ya. Kata beliau, ini semua adalah bertentangan dengan kesucian atau kebersihan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat qudwah dan tauladan yang baik. Begitu juga dalam keluarga beliau, istri beliau, dan anak-anak beliau. Begitu beliau peduli dengan kebersihan mereka. Penulis mencontohkan bahwa Rasulullah sendiri itu tidak segan dan tidak merasa risih membersihkan anak-anaknya, bahkan membersihkan anak asuhnya, anak angkatnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri langsung kemudian membersihkan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan kadang-kadang Aisyah radhiyallahu taala anha turut membersihkannya, turut mengambil alih peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang peduli dengan kebersihan daripada Usama bin Zaid. Belum lagi dengan anak-anak beliau, cucu beliau. Nah, ini
di antara keindahan syariat ini, bahwa sosok yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau di sini dilihat dari sisi uh, tugas dan tanggung jawabnya dan kesibukannya sungguh luar biasa. Tidak ada orang yang lebih daripada Rasulullah SAW dari sisi kesibukan, dari sisi tanggung jawab, dan uh, dari sisi uh, beban yang tidak ringan yang dipikul oleh beliau. Tetapi meskipun demikian, beliau masih saja sempat dan peduli dengan hal-hal yang sedetail seperti ini di dalam rumah tangganya. Beliau berperan sebagai ayah, berperan sebagai tukang bersih-bersih. Ya. Dikatakan bahwa beliau sendiri yang langsung kemudian membersihkannya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinukil oleh penulis kitab ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin uh, membersihkan Usama, ingin membuang kotorannya atau kotoran yang mengotori tubuhnya dan pakaiannya. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha, karena kepedulian beliau juga, beliau mengambil alih, hatta akuna ana alladhi af'al. Tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah memang terbiasa membersihkannya, namun Aisyah radhiyallahu taala anha juga dengan kepeduliannya yang tinggi, akhirnya kemudian mengambil alih, hatta akuna ana alladhi af'al. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, ahibbihi fa inni uhibbahu, fa inni uhibbuhu. Ya, cintailah ia, cintailah Usama, karena saya sesungguhnya juga mencintainya. Nah, ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah SAW rutin membersihkan Usama yang masih belia, masih kecil di waktu itu. Diriwayatkan pula bahwa suatu ketika Usama bin Zaid terantuk kepalanya di dinding atau di pintu rumah, hingga memar atau bahkan hingga berdarah. Nah, ini juga termasuk yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prihatin dan langsung kemudian bertindak. Lalu kemudian meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membersihkannya. Nah, ini peran-peran seperti ini, peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, sebagai Nabi, sebagai kepala rumah tangga, dan peran Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ibu rumah tangga, dan tentu pada sisi lain beliau adalah sosok seorang faqih, seorang alim, dan beliaulah yang banyak menceritakan, meriwayatkan, meneropong perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya, dan menjadi penyampai akan banyak sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang sibuk, termasuk orang yang kemudian multi talenta, termasuk beliau tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga, sampai kemudian terlibat dalam penanganan hal-hal yang sifatnya sepele dan mendasar. Nah, ini menggambarkan bahwa peran-peran ini sebetulnya tidak menjadikan seorang ibu rumah tangga akhirnya menjadi rendah karena sebatas menangani kebutuhan termasuk kebersihan anak-anaknya yang oleh masyarakat modern lebih diarahkan untuk
menjalani peran itu kepada para pembantu. Padahal manusia mulia seperti Rasulullah SAW, seperti istri beliau, ini adalah hal yang dilakoni oleh mereka semuanya. Nah, ini menunjukkan betapa syariat ini demikian lengkap dan demikian peduli untuk hal-hal yang seperti ini. Satu lagi kisah yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ceritakan bahwa satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya beliau sangat buru-buru, ya, sampai beliau keluar bergegas, tidak sempat lagi salaman, tidak sempat memberi salam kepada kami, kami juga tidak sempat menyampaikan salam kepada beliau. Lalu kemudian beliau melewati pasar Bani Qainuqa, lalu berhenti di hadapan rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau, dan langsung bertanya kepadanya. Beliau berhenti di depan rumah, ya, belum langsung masuk. Lalu kemudian beliau bertanya, "Athamma luka? Athamma luka?" Apakah ada luka? Ini gelar yang beliau berikan untuk cucunya Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala an. Apa ada si kecil, ya, mungkin bahasa kita sekarang, ada si kecil, ada si Hasan, ya, diserahkan dengan luka. Tetapi Fatimah tidak langsung melepaskannya keluar menuju ke kakeknya, menuju ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Hurairah, ya, fahabasat Hushai. Jadi Fatimah tidak langsung melepaskannya ketika ditanya dan dicari oleh kakeknya, oleh Rasulullah SAW. Fadhanantu annaha tulbisuhu sabaya atau tugassiluhu atau tugassiluhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, saya berasumsi bahwa Fatimah di saat itu menyiapkannya terlebih dahulu, memandikannya, ya, memandikan putranya dulu, ya, Hasan masih kecil waktu itu, lalu kemudian memberikan pakaian, bahkan menghiasinya sampai dikatakan autul bisuhu sakhaba. Sakhaba ini semacam perhiasan yang dikalungkan di lehernya. Jadi bisa sebagai perhiasan, sebagai parfum, dan sekaligus menjadi mainan. Disebut dengan sakhaba. Syahidnya di sini bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, peduli dengan kebersihan anaknya, tidak melepaskannya keluar, bahkan tidak kemudian melepaskannya sekalipun yang datang memintanya, menjemputnya adalah kakeknya, kecuali setelah dibersihkan, dimandikan, kemudian dipakaikan dengan pakaian yang layak baginya. Nah, ini ibu sekalian menjadi qudwah bagi kita semua bahwa apapun status kita, baik status sosial kita, pekerjaan kita, profesi kita, dan sesibuk apapun kita, berkenaan dengan tugas-tugas ini, hendaknya kita juga tetap peduli dengan itu. Kita sebagai mungkin pejabat publik, ya, atau apapun, baik sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pegawai, dan berbagai macam profesi yang mungkin dipandang oleh sebagian orang bahwa profesinya ini tidak mix dan tidak tidak elok jika kemudian menangani hal-hal yang seperti ini. Nah, ini poinnya di sini, bahwa
kita harus mengambil peran ini sebagai tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagaimana yang dilakukan oleh qudwah kita Rasulullah SAW, oleh Ummul Mukminin Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga oleh putri Rasulullah SAW Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardaha, sebagai sosok-sosok yang mulia, tapi mereka punya peran penting dalam rumah tangganya, terutama termasuk dalam penanganan kebersihan anak-anak mereka. Kemudian selanjutnya, dan ini poin yang penting, terutama ya, bagaimana panduan syariat kita membersihkan atau mensucikan anak-anak kita dan pakaiannya, dan termasuk pakaian kita yang terkena najis dari anak-anak itu, utamanya air kencing mereka. Ya tentu kita semua maklumi bahwa baik kencing ataupun BAB anak-anak itu adalah najis, ya, yang berpengaruh kepada keabsahan ibadah, sebagian ibadah kita, terutama sholat. Karena kita tahu semua bahwa untuk sholat misalkan, suci ini adalah menjadi syarat sahnya sholat. Suci pakaian, suci tubuh kita, suci pakaian kita, dan suci tempat kita sholat. Nah, terutama bagi ibu-ibu yang tentu di antara tanggung jawabnya sebagai seorang ibu adalah mengasuh, menyusui, dan mengasuh anak yang baru lahir hingga kemudian mereka dewasa dan bisa tamyiz, ya. Nah, karena BAB dan air kencing anak-anak ini adalah najis, maka harus kita sucikan. Sucikan diri kita, sucikan pakaian kita yang terkena najis, dan juga tempat tinggal kita, tempat sholat kita yang terkena najis tersebut. Lalu di pembahasan ini oleh penulis kitab Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan penjelasan dan menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana teknis atau panduan bersuci dari air kencing. Kata beliau, wa yurashu ath-thawb alladhi asabahu bawlul ghulami wa yughassalu ath-thawb alladhi asabahu min bawlil jariyah ma dama lam ya'kula at-ta'am. Fa idza akala at-ta'ama ghussila min bawli kullin minhuma. Kata beliau bahwa pakaian yang terkena air kencing ini dilihat. Kalau kencing itu adalah kencing dari baby laki-laki, anak laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan, hanya mengkonsumsi ASI saja, air susu ibu atau susu buatan, yang intinya bukan makanan yang seperti dikonsumsi oleh anak yang sudah besar, apalagi orang dewasa, maka cukup diperciki dengan air. Jadi ada tuntunan yang spesifik khusus untuk anak laki-laki, baby laki-laki yang belum mengkonsumsi selain dari ASI. Maka itu cukup dengan dipercikkan air ke pakaian yang terkena najis ataupun tempat yang lantai yang terkena najis, ya, baik pakaian kita atau pakaian anak itu sendiri. Dengan itu dipandang sudah suci. Dalam hal ini sebagian fuqaha atau sebagian ulama mengatakan bahwa ini dipandang sebagai najis yang mukhaffafah. Dia najis tetapi
dia dianggap mukhaffafah, ringan, karena petunjuk Nabi berkenaan dengan itu cukup dengan diperciki air saja. Beda halnya dengan baby perempuan, anak kecil, bayi yang perempuan, maka ini tetap dicuci. Ya, tentu bedanya adalah teknisnya. Kalau anak laki-laki, baby laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI, maka cukup percikan air saja, tidak harus dicuci. Sementara untuk kencing baby wanita, maka ini tidak dibedakan antara mengkonsumsi selain ASI, dalam hal ini adalah bubur misalkan, makanan selain ASI, atau dia sudah mengkonsumsi selain ASI tadi. Jadi sama saja, rata ya. Selama dia adalah baby wanita, maka perlakuannya sama, yaitu tetap dicuci hingga kemudian bendanya hilang, aromanya hilang, dan warnanya hilang. Jadi ini dawabit dalam mensucikan najis. Jadi harus hilang bendanya, walaupun kadang-kadang bekas-bekasnya masih ada, tidak masalah, tapi bendanya sudah hilang, kemudian aromanya hilang, dan warnanya, kalau berkenaan dengan warna. Ini teknisnya. Sementara kalau baby laki-laki itu sudah mengkonsumsi selain ASI, maka ini diperlakukan sama dengan perlakuan terhadap baby wanita, bahwa harus dicuci. Harus dicuci. Jadi kesimpulannya bahwa secara umum najis itu dicuci, terkecuali untuk najis berupa kencing baby laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Maka itu cukup dengan disiram, cukup dengan diperciki air. Nah, menjadi pertanyaan, apa sih sebetulnya ilatnya hingga berbeda antara perlakuan terhadap air kencing baby laki-laki dengan air kencing baby wanita, baby perempuan? Ada sebetulnya penjelasan, tapi ini semuanya adalah analisa, dan ilat yang dikemukakan oleh para ulama bisa benar, bisa juga sekedar pendekatan. Ada 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, dikatakan bahwa, dan ini sepertinya butuh tetap penelitian lebih lanjut, karena teknis kencingnya baby laki-laki itu umumnya bahwa kencingnya itu bisa menyebar kencingnya. Jadi seandainya anak laki-laki itu berdiri, kencing berdiri ya, baby laki-laki, kalau dia sudah berdiri atau gimana ya. Nah ini ketika kencingnya itu melebar ya, melebar. Ya, katakanlah misalkan di saat baby laki-laki itu sedang berbaring, lalu kemudian lagi kencing, ya penisnya kadang-kadang berdiri, akhirnya kemudian tersemprot lebih jauh. Beda halnya dengan baby wanita. Ya, ketika kencing tidak tersemprot sebagaimana tersemprotnya baby laki-laki. Sehingga ulama mengatakan bahwa karena sulitnya untuk kemudian dibersihkan, maka cukup dengan dipercik. Ini satu alasan perbedaannya, bahwa karena baby laki-laki ketika kencingnya itu adalah menyebar, dan karenanya diperciki agar kemudian semuanya terkena air dengan cara seperti itu. Yang kedua, sedangkan baby wanita tidak seperti itu halnya. Dia tidak kemudian
tersebar, tidak tersemprot ya, sebagaimana yang baby laki-laki. Maka ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, di antara perbedaan yang disebutkan bahwa karena baby laki-laki itu kencingnya panas, ya, panas, sehingga najisnya kemudian menjadi ringan, sedangkan baby wanita kencingnya dingin, maka dia menjadi menjadi mughalladhah, tidak seringan dengan kencing laki-laki. Ini perbedaan yang kedua, bahwa karena kencing anak laki-laki itu panas, sedangkan wanita dingin, maka itu berpengaruh kepada kualitas kencing tersebut. Maka cara memperlakukannya juga berbeda. Alasan yang ketiga yang disebutkan adalah karena umumnya, apalagi di masyarakat jahiliyah dahulu, di awal-awal keislaman, perhatian terhadap baby laki-laki itu sangat besar, sedangkan perhatian terhadap baby wanita cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perhatian terhadap baby laki-laki. Sehingga interaksi dengan anak laki-laki lebih intens dibandingkan dengan interaksi terhadap baby wanita. Di mana karena intensnya interaksi, menggendong, ya, mendudukkan di atas paha, di atas mangkuan, dan lain-lain terhadap baby laki-laki, sehingga memperlakukan cara mensucikan air kencingnya itu berbeda, karena intensnya akan menjadi sangat merepotkan ketika setiap kali kemudian najis itu menimpa pakaian, tempat, dan tubuh, harus dicuci, sementara hal itu akan memberatkan, maka syariat meringankannya dengan cara sekedar diperciki air saja. Jadi ilatnya adalah karena intensnya, seringnya orang kemudian berinteraksi dengan anak laki-laki. Beda halnya dengan anak wanita yang relatif lebih rendah perhatiannya, sehingga memperlakukannya juga relatif lebih ringan terhadap baby laki-laki dibandingkan dengan baby wanita, karena seringnya tadi. Jadi, tapi ini semua adalah analisa yang dikemukakan oleh para ulama. Bisa jadi tepat seperti itu, atau juga alasan lain yang belum terungkap. Tapi yang pasti bahwa Nabi membedakannya antara cara mensucikan kencing baby laki-laki dengan baby wanita. Bahwa baby laki-laki selama belum mengkonsumsi selain ASI, maka cukup dipercikkan dengan air saja. Sedangkan baby wanita sama saja antara dia mengkonsumsi ASI semata atau dengan konsumsi yang lebih dari ASI. Jadi tidak dibedakan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, para orang tua dan ummahat terutama yang hadir bersama kita pada kesempatan ini pembahasan yang dibahas di sini. Syekh Al-Adawi menukil ya dari hadis Abi Samh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan bahwa beliau, yakni Abu Samh menceritakan bahwa saya dulu termasuk di antara yang mengkhidmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara hal yang biasa beliau perlakukan di saat beliau ingin mandi, maka beliau meminta kepadaku untuk kemudian membelakangi beliau. Jadi kata Abu Samh,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin mandi minta kepada saya untuk membelakangi beliau agar kemudian aku menjadi penghalang atau pelindung beliau untuk tidak kelihatan dari orang lain. Lalu kata beliau, suatu ketika Hasan atau Hussein datang, lalu kemudian kencing di atas dada beliau atau di atas pangkuan beliau, dan aku mendatangi Rasulullah SAW ingin membersihkan air kencingnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yughassalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, bahwa air kencing baby wanita itu dicuci, sedangkan air kencing baby laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI itu cukup dengan percikan air. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita seputar kebersihan dan cara atau tuntunan mensucikan najis berupa air kencing anak bayi. Demikian saat Isra, barakallahu fikum. Ya, Masya Sementara, Allah. Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan dan luar biasa penting untuk kita ketahui, apalagi bagi para orang tua ya yang mendapati buah hatinya sedang buang air dan seterusnya. Tapi Ustaz, pertanyaan pertama ini masuk secara pribadi. Afan Ustaz, apakah sah sholat sambil menggendong anak yang memakai pampers? Dan bagaimana kalau kita tidak tahu apakah popoknya itu sudah terisi atau belum, Ustaz? Baik, Uh, Ustaz. Baik, ini tetap dipandang sah. Dipandang sah karena apalagi kalau popo itu tentu terlindungi dari luar, ya, terlindungi dari luar. Al-asal seperti itu. Pada asalnya seperti itu, dan pampers dihukumi sebagai pelindung dari menyebarnya najis. Dan pada asalnya yang bernajis itu adalah anak itu sendiri, sementara kita tidak bernajis. Pun kalau seandainya kita karena interaksi kita atau karena tubuh kita sedang bersentuhan, maka selama yakin itu tidak bisa kemudian dihilangkan oleh keraguan, karena pada asalnya pampers itu adalah melindungi menyebarnya atau keluarnya air kencing uh, dari baby tersebut. Sehingga selama kemudian kita pastikan bahwa tidak ada tanda atau tidak ada bukti bahwa telah keluar air kencingnya dan mengenai tubuh kita atau pakaian kita, maka al-asal kita katakan sah salat kita. Nah, ini Jadi selama tidak ada kebocoran, Ustaz ya. tidak ada kebocoran. Baik, Selama Ustaz. belum kita pastikan ada kebocoran, maka sah. Ya. Baik, Ustaz. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Ini ada yang raise hand, tapi sebelum kami persilakan kepada yang raise hand, kami bacakan pertanyaan kedua dari Naurah. Van Ustadz izin bertanya, jadi bagaimana jika ada bekas kencing anak laki-laki sudah tidak ada zatnya, tapi masih ada baunya, Ustadz? Apakah itu bisa membatalkan sholat jika ditempati sholat? Baik, Ustadz. Baik. Bekas. Iya. Kalau tadi kita kembalikan kepada kaidahnya tadi. Kalau babynya adalah yang belum mengkonsumsi selain ASI, lalu kemudian kencing di tempat kita sholat, maka cukup dengan percikan air dianggap sudah suci, tanpa melihat apakah masih ada istilahnya bekas airnya, atau bahkan masih ada aromanya, ya, maka itu dipandang suci. Tetapi kalau seandainya dia sudah mengkonsumsi selain ASI, maka mensucikannya standar, harus dibersihkan, harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, sudah dicuci,
lalu kemudian masih ada aromanya, bendanya sudah tidak kelihatan, tidak ada lagi tidak basah lagi, tapi masih ada aromanya. Maka ini wallahu alam sudah dipandang sudah bersih, sudah dipandang suci. Karena uh, kita bisa memaklumi, kita bisa membayangkan bahwa di masa Rasulullah dan di masa para sahabat dan di masa klasik, umumnya uh, bahan-bahan pembersih, anggaplah semacam deterjen yang dipakai bersuci, tidak ada jaminan bahwa menghilangkan seluruhnya, semua aromanya. Uh, karena umumnya di masa itu yang dipakai membersihkan sekedar air semata, sementara kalau air semata lalu kemudian terbatas, maka umumnya aroma itu masih tetap terasa. Sehingga dari sini dihukumi bahwa insya Allah sudah suci dengan itu. Walaupun tentu saja untuk kehati-hatian dan selama memungkinkan untuk dibersihkan sebersih-bersihnya, maka ini uh, sampai pada tingkat al-yakin dalam hal ini. Jadi tetap diusahakan, tetapi kalau sudah diusahakan lalu masih tetap ada, maka insya Allah Ta'ala dihukumi suci sebagaimana yang kita bisa pahami dari realita di masa Rasulullah SAW. Allah Alam. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan secara langsung dari Kasim Idam. Kami persilahkan. Ya, tafadhal. Kasim Idam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Iya, di mana? iya, eh, yang ingin saya tanyakan, Ustadz, ini kebetulan saya punya anak ini usia 12 tahun, kelas 6 SD. Ya, Namun hingga hari ini itu Ustadz masih sering ngompol di tempat tidur. ya, Jadi eh, kami itu biasa eh, mencuci spring bednya karena ada khusus spring bednya sendiri kalau itu dikencing. Ustadz, mm-mm, itu biasa kami kasih keluar itu Ustadz. Jadi setiap kami cuci itu kami siram itu karena katanya mm, itu kalau air kencing itu harus dibersihkan dengan air yang mengalir. mm. Jadi itu yang saya lakukan Ustadz. Namun seperti juga tadi yang disampaikan bahwa itu biasa baunya biasa tidak Ada, hilang Ustadz, masih ada sisa-sisanya. ya, Iya. Apakah itu sudah tidak mengapa begitu Ustadz? Kemudian eh, ya, sekaitannya itu dengan kotoran-kotoran yang ada bau-bau begitu itu Ustadz yang ada di dalam rumah yang biasa mm, juga kita tahu bahwa itu bisa menjadi apa tempatnya para jin-jin untuk ini tinggal Ustadz. Apakah ini mm, benar seperti itu? Iya. ya, Kemudian ada lagi pertanyaan ini Ustadz, khusus ini untuk kami orang dewasa ini. mm, Yang biasanya itu orang dewasa itu ada sisa-sisa air air kencing saat ketika misalnya sudah mie kencing kemudian sholat sudah berwudu kemudian sholat dan terasa itu keluar itu Ustaz, mm, apakah sudah benar itu caranya misalnya kalau dia di luar tidak di rumah misalnya di tempat di luar dibersihkan saja itu dia punya pakaian dalam Ustaz dengan cara disiram misalnya dia harus disiram dengan air mengalir kemudian diperas ya ya, kemudian ya dikeringkan bersama baru kemudian dipakai kembali Ustaz. Apakah itu sudah mm, eh, ya, cocok seperti itu Ustaz? Istilahnya hanya dicuci yang di bagian yang sudah memang kelihatan itu apa air ya, seni keluar Ustaz. ya. Ya, syukran. Jasa. Baik, syukran. Pertanyaannya ada tiga ya. Pertama berkenaan dengan cara membersihkan spring bed yang terkena najis. Ya, secara umum ulama kita memberikan dawabit bahwa benda-benda yang terkena najis, cara mensucikannya dengan cara mencuci. Kalau dia setelah dicuci bisa diperas, maka diperas. Ya, kalau dia bisa diperas setelah dicuci,
maka diperas hingga kemudian air cucinya itu dianggap sudah tidak ada lagi. Maka ini cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk tempat-tempat yang terkena najis yang tidak memungkinkan untuk diperas, seperti spring bed tadi. Spring bed memang tabiatnya tidak bisa diperas, susah diperas. Nah, benda yang tidak bisa diperas, yang kena najis setelah dicuci, kalau dia termasuk di antara benda yang bisa kemudian ditindis dengan benda berat hingga kemudian air yang dipakai mencuci itu bisa keluar atau mayoritasnya bisa keluar, maka ini cara yang perlu dilakukan. Seperti tadi spring bed. Ya, atau kalau memungkinkan ditindis. Tapi kalau tidak dan dengan cara misalkan dijemur, tapi ini kan masalahnya kalau jemur di musim kemarau ya, tapi kan di musim hujan seperti ini kadang-kadang tidak maksimal itu. Maka caranya, kata para fuqaha kita, diusahakan ditindih dengan benda-benda berat yang dengannya kemungkinan sudah keluar. Tapi kalau sudah diusahakan itu masih tetap ada aroma, bahkan masih lembab, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian cara yang ketiga adalah benda yang tidak bisa juga ditindis, tidak bisa juga ini, maka sekedar kemudian dicuci, disiram dengan air, lalu setelah itu tanggung jawab sudah selesai. Seperti misalkan ya katakanlah misalkan tanah yang terkena air, terkena ini, maka ini akan suci dengan sendirinya setelah disiram air, walaupun masih ada bekas-bekasnya. Jadi teknisnya seperti tadi, itu sudah benar kalau dicuci dan dibersihkan. Tapi masalahnya kalau masih ada aromanya, ya bahkan mungkin masih lembab ya, maka seperti tadi, memang tidak bisa sama sekali 100%, apalagi kalau berulang 2-3 kali, apalagi kalau hampir tiap malam, tiap pekan ngumpul anak itu, ya. Namun tentu saja karena ini spring bed kan umumnya tidak dipakai untuk sholat, karena yang terpenting itu adalah berkenaan dengan masalah sholat kita, masalah ibadah kita yang mempersyaratkan harus suci. Jadi cukup dengan itu. Pun nanti kan biasanya spring bed itu dipakai setelah dijemur, dicuci dan dijemur, akan dikenakan pakaikan di atasnya spray, sehingga itu juga sudah terlindung dari najisnya. Jadi no problem dengan hal tersebut yang dilakukan, sudah tepat. Nah, masalahnya kalau masih ada aromanya. Dan juga pertanyaan kedua, apakah benar bahwa bau atau aroma najis, aroma busuk di dalam rumah itu bisa mengundang setan atau mengundang jin dan lain-lain yang dalam hal ini. Saya pribadi tidak mendalami hal tersebut, tetapi dipahami secara umum dari dari yang ada bahwa memang tempat-tempat jorok, tempat-tempat busuk itu memang menjadi tempat tempat tinggalnya jin dan syaitan. Ya, seperti misalkan di kandang atau di WC, ya tempat-tempat sampah itu memang menjadi tempatnya. Karena itu juga mungkin salah satu hikmahnya bahwa kesucian itu harus benar-benar dijaga. Karena itu rumah kita, tempat tinggal kita memang harus dimaksimalkan suci dari kotoran dan najis itu. Tapi ini semua untuk pastinya saya tidak punya ilmu berkenaan dengan itu. Tapi secara umum dipandang bahwa tempat-tempat yang jorok, yang bernajis itu memang tempatnya berlindung dan bersembunyi jin-jin tersebut. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan apa tadi Ustaz Syarif? Berkaitan dengan ini Ustaz, air kencing bagi yang dewasa Ustaz. Setelah sudah istinja, setelah sholat dan ya betul, saya sudah ingat. Ini hal yang penting. Ini dalam bahasan fuqaha ini termasuk hal yang ditambih dengan kuat,
bahwa jangan sampai kita dipedaya oleh setan. Karena ini ada kemungkinan, ini pertama dulu ya, sebelum teknisnya. Karena ada kemungkinan ini adalah min waswasi syaitan, syayatin. Jadi ada waswasah yang itu ditimbulkan oleh syaitan. Padahal realnya itu tidak ada. Jadi begitu selesai bersuci, terkadang ada orang yang merasa selalu ada angin keluar dari kubul dan duburnya atau salah satunya. Padahal sebetulnya itu hanya was-was saja. Begitu juga ada orang yang sudah bersuci, sudah kencing, lalu kemudian beristinja, lalu ada terasa seperti cairan mengalir dari kemaluannya. Itu ada perasaan, sudah takbir, oh, sepertinya ada keluar lagi. Akhirnya batalkan salatnya, pergi lagi ke WC. Kembali salat takbir, terasa lagi. Nah ini harus dihindari, harus dijauhkan itu was-was. Pasti dipastikan bahwa itu adalah was-was kalau kondisi seperti itu. Tetapi kalau betul nyata dia tadinya sudah beristinja, kemudian masuk sholat, atau bahkan sebelum sholat, lalu terasa seperti ada cairan keluar dari kemaluannya, masuk ke WC, betul dia dapati bahwa di pakaian dalamnya basah, tadinya kering lalu kemudian basah. Nah, ini berarti betul-betul ada najis. Ini bisa saja masuk dalam bentuk tasalsulul baul istilahnya. Ini cara mensucikannya seperti yang tadi ditanyakan. Jadi teknisnya adalah cukup dibasahi, dicuci lokal yang terkena najis, ya, terkena najis dicuci. Kalau ada sabun disabuni, kalau tidak maka cukup dengan air yang dipandang merata lalu kemudian diperas. Diperas, setelah diperas sudah bisa dipakai lagi walaupun belum kering. Bahkan kalau seandainya sudah diperas dengan sekuat tenaga, sudah dicuci 2-3 kali bahkan, lalu masih masih ada aroma kencingnya, padahal kita sudah cuci, cuma karena tidak ada sabun sehingga tidak hilang aromanya, itu sudah dianggap suci, sudah cuci. Jadi tidak mengapa dipakai ulang. Apalagi kalau kita di luar rumah, ya misalkan ke tempat ya pokoknya di luar rumah, tidak mudah kita ganti dengan pakaian yang ready di rumah. Maka caranya seperti tadi, cukup dicuci lokal yang terkena, lalu kemudian diperas dan semaksimal memungkinkan dengan tenaga kita. Tapi kalau sudah diperas lalu masih basah atau masih bahkan masih ada aroma kencingnya, maka itu dipandang sudah suci, insya Allah. Demikian, Ustaz. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz. Afan Ustaz, ini waktu kita sudah menunjukkan pukul 10.11. Mungkin kita cukupkan, Ustaz. Dan kepada para pemirsa yang pertanyaannya belum sempat untuk dijawab, bisa disimpan dan ditanyakan di pertemuan kita berikutnya. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair, Ustaz, atas kesempatannya telah membersamai para pemirsa pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas waktu-waktu Ustadz dengan sebaik-baiknya balasan. Dan kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.